Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman kembali lagi di channel Pangroso, gudangnya cara menembus alam lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk para teman-teman, para pemirsa, terima kasih sebelumnya, terima kasih sudah selalu setia menonton, memberikan dukungan. Ya, terima kasih karena dukungan itu sangat berharga sekali lah buat saya pribadi, terutama untuk kru. Ya, dukungan itu sangat penting sekali untuk kami, sehingga kami selalu ketika ada yang mendukung, kami tambah semangat, tambah senang juga lah untuk membuat hal-hal yang ibarat pemikiran kami itu akan kami terus usahakan untuk menemukan cara baru gitu kan, inspirasi baru, penyampaian baru, ya gitulah, artinya kita saling mendukung gitu kan. Karena ketika kami di sini, saya akan menjelaskan, mengulas kembali tentang episode 1 dan episode 2 kemarin yang sudah saya upload itu. Nah, ulasan ini fungsinya apa? Fungsinya agar materi-materi di episode 1, episode 2 bisa saya jelaskan di sini agar tidak tercampur nantinya kan gitu. Ini untuk memperjelas saja jika di episode 1 dan 2 kemarin ada yang mungkin kurang jelas gitu kan. Nah, untuk pertama ya mungkin kenapa saya lebih menggunakan bendera Padepokan Jamus Kalimosodo di Lumajang daripada Padepokan Singoluhur. Nah, kenapa itu? Dikarenakan dasar-dasar saya, pengetahuan saya itu saya dapatkan dari Padepokan Jamus Kalimosodo, ibarat pembelajaran di sana atau inti pembelajaran di sana. Nah, saya menguasainya di sana. Sedangkan di Padepokan Singoluhur untuk keilmuannya saya kurang mengambil dari sana. Sehingga untuk sanatnya saya lebih ke Padepokan Jamus Kalimosodo. Makanya saya lebih menggunakan bendera Padepokan Jamus Kalimosodo untuk padepokan saya sendiri yang cabang di Bantul. Nah, itu pun di Padepokan Singoluhur saya ibarat belum lulus juga di sana kan. Jadi mau menggunakan di sana beban saya juga tambah nantinya, sehingga maksudnya beban mental juga kan, ketika kita mengajarkan hal yang tidak sanatnya ya beda, nanti akan bentrok nanti antara pengetahuan saya dengan pusat. Maksudnya yang pusatnya kan di Lampung itu Padepokan Singoluhur, sedangkan pengetahuan saya dari Lumajang, sehingga bentrok nanti. Makanya untuk menghindari itu ya saya membuka bendera sendiri, ngikut di Padepokan Jamus Kalimosodo di Lumajang. Nah, itu untuk alasan kenapa saya lebih memilih menggunakan bendera Padepokan Jamus Kalimosodo. Nah, untuk selanjutnya masalah tentang tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu apa sih, Mas? Tenaga dalam itu adalah power sih, suatu power yang memang di setiap orang itu ada. Nah, power itu meliputi energi kan, energi batin lah di dalam ini, tenaga dalam itu kan. Nah, kalau di padepokan saya itu cara mempelajari tenaga dalam itu harus diaktifkan dulu, diaktifkan oleh guru. Nah, pengaktifkan ini seperti guru itu
mentransfer atau mengasih bibit lah kepada kita yang baru belajar ini, sehingga tenaga dalam murni kita itu merespon. Nah, sebelum bahas tentang mengaktifkan, kita atau saya akan membahas tentang kenapa sih kita nggak bisa mengakses sendiri tenaga dalam itu, kok harus diaktifkan. Nah, di sini kan karena dari sejak kecil sampai besar sekarang kita tidak tahu kan mana itu tenaga dalam kita kan, walaupun kita ngolah sendiri, walaupun bagaimana ya ini diri kita kan sudah tahu kan, sudah paham dari kecil rasanya gini, ada kayak energi. Nah, yang tenaga dalam itu yang mana? Nah, fungsinya diaktifkan ini adalah untuk agar kita dapat apa ya, mengembangkan tenaga dalam kita itu, karena udah dapat transferan lah dari sang guru itu kan, sehingga kita pikir atau oh ini tenaga dalam itu ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa paham tenaga dalam itu yang mana sih, oh yang ini gitu, agar soalnya ketika kita nggak tahu tenaga dalam yang mana ya, yang main akan sugesti kita ini aja yang main nantinya, bukan kita mengakses tenaga dalam yang sebenarnya di dalam tubuh ini. Nah, fungsi pengaktifan itu hanya itu sih, untuk membuka itu tenaga dalam itu agar terakses oleh kita gitu kan. Mungkin untuk dicontohkannya itu seperti apa ya, semisal tenaga dalam kita ini ya, inilah contohnya, inilah ya, ini ada di dalam tubuh. Nah, dari kecil kan kita sudah ada benda ini kan, ibarat ini energi ini kan, sampai dewasa ini, sehingga kita kesulitan untuk tahu kalau ini itu tenaga dalam. Nah, untuk fungsi pengaktifan adalah menambahkan ini dari guru, set gitu kan. Nah, dari bentuk pun, dari berat, dari tekstur itu berbeda. Jadi ketika hal berbeda ini kita rasakan, oh ternyata ini ya tenaga dalam. Nah, tenaga dalam yang awalnya tidak kita yakini ini akan memancar sedikit demi sedikit karena keyakinan kita. Nah, akhirnya ya udah semakin membesar, oh ternyata bedanya gini ya. Nah, fungsinya pengaktifan dari guru itu sebenarnya untuk membangkitkan ini. Sebenarnya walaupun tanpa diaktifkan bisa, cuman kan untuk mendapatkan keyakinannya ini yang susah kan. Mana ini? Kalau mungkin teman-teman pernah melihat di Google atau di YouTube cara mengaktifkan tenaga dalam itu lewat pernafasan, lewat olah nafas. Nah, itu pun coba saja dilakukan di rumah itu kan, itu tidak akan membuat keyakinan kalian tahu mana tenaga dalam itu. Coba saja. Nah, itu kalau di padepokan saya memang wajib harus diaktifkan kalau tenaga dalam itu. Nah, ini untuk biar apa ya, biar para pemirsa atau teman-teman juga nggak terlalu fanatik ya. Makanya saya cuma mengatakan ya, ini kalau versi padepokan saya, pengaktifan tenaga dalam itu ya harus diaktifkan dulu oleh guru. Nah, gitu. Jadi itu untuk tenaga dalam ini, dan fungsi tenaga dalam tersendiri itu adalah yang seperti tadi itu kan, power. Nah, ketika tenaga dalam ini membesar, nah membesarnya ya karena keyakinan kita sudah mengetahui, oh ini tahu tenaga dalam itu, sehingga itu bisa kita olah dengan nafas untuk memperbesarnya. Nah, kalau sudah tahu tenaga dalamnya kan kita sudah bisa kan mengolahnya dengan nafas, sehingga ini semakin besar, semakin besar. Nah, itu juga tenaga dalam ini sebenarnya dasar-dasar kebatinan juga, dasar-dasar yang memang ketika kita apa ya, mengaktifkan batin ini kan, apa, ketika berdoa lah, contohnya berdoa ini. Nah, tenaga dalam ini sebenarnya merespon juga, cuman kan karena kita nggak tahu kan kalau ini tenaga dalam, sehingga ya itu dikira
hal-hal biasa saja, tapi sebenarnya itu kita dapat tenaga dalam kita itu memancar sebenarnya kan. Cuman kan sistem gaib itu ketika ia nggak diyakini, ya ia nggak akan terlalu besar, nggak, ya standar aja lah, standar manusia biasa gitu. Nah bedanya ketika kita sudah meyakininya, powernya itu akan bisa kita rasakan kan, ketika berdoa ya. Astagfirullahaladzim. Wah itu powernya itu besar sekali, sehingga mendorong doa kita itu mudah, menyambungkan antara kita dan Tuhan itu mudah nanti. Nah ketika ini sudah menyambung antara kita dengan Tuhan, nah disitulah sebenarnya yang dinamakan spiritual. Adanya keyakinan kita dengan Tuhan, bukan cuma keyakinan apa ya, oh saya meyakini kalau Tuhan itu ada. Nah itu kurang kalau batin kita yang apa ya, yang merasakan sendirilah sambungannya itu kan, gitu kan, sehingga itulah yang disebut spiritual, hubungan kita dengan Tuhan gitu kan, keyakinan kita. Nah fungsinya spiritual itu sih sebenarnya sih, bukan lebih kepada masalah kayak jin gitu, enggak, apa ya, puncak dari kegaiban ini ya hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Kalau hubungan kita dengan hal gaib itu ya ibarat cuman bonusnya saja gitu. Jadi belajar kebatinan ini sangat bagus sekali untuk orang awam atau siapapun lah, termasuk kiai, itu bagus sekali untuk berlatih tentang hal kebatinan ini. Karena apa? Karena kita bicara di pondok saja, di pondok ya mungkin nggak di mana-mana, tapi pondok yang pernah saya ketahui pembelajarannya itu gimana gitu kan, ya di pondok itu ya cuman meliputi dengan teori. Nah sedangkan teori itu jika prakteknya itu akan menyalahkan semuanya, walaupun teorinya itu benar. Nah, karena kesalahan praktek ini. Nah, itu fungsinya kita mempelajari kebatinan itu, agar kita bisa mengetahui takaran anak ini, agar bisa membimbing anak ini untuk mengamalkan sesuatu itu, tata caranya. Nah, lebih kepada tata caranya. Nah, belajar kebatinan itu lebih kepada tata caranya, sehingga ia mudah mengajarkan orang lain agar paham dengan kebatinan. Nah, gitu. Itu saja sih, bukan hanya sekedar ini amalkan. Nah, itu kan mereka kan apa ya, dari ibarat 10 santri diberikan amalan itu sama-sama dengan cuman amalkan saja 1000 misalnya kan. Nah para santri, di tiap pikiran santri itu kan beda-beda kan, ada yang memang dari kecil apa ya, ibarat kepekaannya lumayan, ada yang nggak peka sama sekali. Nah itu kan nggak dinilai juga kan, sehingga ketika yang dikasih itu agak peka, dia akan lebih mudah merasakannya. Nah ketika orang yang belum terbiasa dengan itu, amalan itu, maksudnya belum terbiasa mengamalkan sesuatu. Nah ketika orang yang agak lebih peka ini dikasih itu akan sebenarnya itu akan membuat pikirannya ini akan tertekan, karena energi dari amalan itu bisa terasa olehnya. Beda dengan ketika orang itu nggak peka, dikasih amalan ya walaupun berapa ribu pun ya segitu-gitu aja, energi yang dia rasa mungkin ya nggak separah dari yang agak peka ini. Nah di situ ya ibaratnya untuk mempelajari ini ya kita harus kembali ke dasar dulu, jangan langsung ke naik tingkat. Jadi harus ke dasar dulu, tata caranya gimana untuk ini gitu kan, agar yang dikasih juga terpahamkan gitu. Mungkin di sini ada yang dipertanyakan, masih bingung ya, nanti
bisa di komen atau apalah gitu kan, di komen aja nanti saya jelaskan gitu kan, karena memang untuk menyatukan apa ya, menyampaikan pikiran ini kepada orang lain itu agak susah juga, pemilihan kata-kata dari segi kemampuan ia menangkap. Jadi ya udah, ini dari saya, nanti kalau memang masih ada kebingungan tentang yang tadi itu mungkin bisa di komen. Nah itu, nah untuk itu kan tadi meliputi fungsi spiritual kan. Nah sekarang lebih kepada apa ya, lebih kepada dasar-dasarnya. Dasar-dasar yang kemarin adalah yang di episode kemarin, kita tahu mana apa ya, mana logika, mana batin. Nah itu. Nah ibarat ini tubuh kan, ini tubuh manusia kan. Nah di dalam tubuh ini kan kita diberikan suatu, tubuh ini sebenarnya cuman topeng apa ya, cuman tubuh ini ya cuman apa ya, ibarat cuman benda. Nah di dalamnya itu ada pengendalinya, ada logika atau jasad ini kan, ada batin. Nah untuk mengakses kebatinan atau kegaiban itu kita harus bisa mengakses batin ini. Jadi yang mengendalikan tubuh ini harus batin kalau kita mau mengakses kegaiban. Nah kalau barat kita dari kecil itu kan, dari kita dilahirkan sampai dewasa saat ini kan, kita lebih menggunakan logika ini kan, jasad. Nah jadi tubuh badan kita ini ngikut kepada logika sebenarnya kan. Kalau bersentuhan itu gini, ngobrol gini, memikirkan sesuatu ya gitu, melihat benda gini. Nah untuk mempelajari kegaiban kita harus mempelajari dulu kebatinan, dasar-dasar kebatinan kan, agar apa, agar kita tahu juga kita ketika mau mengakses kegaiban kita bisa beralih ke batin, sehingga batin ini yang mengendalikan tubuh ini kan. Jadi ketika batin mengendalikan tubuh ini, nah itu yang dinamakan naik level, atau ketika kepekaan itu terbuka. Nah di situ kita harus membedakan itu untuk dasar-dasar kebatinan. Tanpa itu kita akan kesulitan nanti kan. Kan selama ini kita campur aduk kan, logika ketika kita normal pun ada seret kita gaibkan gitu kan. Padahal kan apa ya, kelebatan itu bisa dari gambaran juga. Contoh gambaran itu seperti itu, ketika kita nonton TV kan, nonton film gitu kan, ketika kita habis nonton film itu kita langsung noleh ke mana gitu. Nah gambaran dari film ini kan masih muncul kan, di misal di tembok gitu kan. Nah di situ kan, makanya kadang ketika kita lewat di mana, nah kita ngelihat apa, terus kita ngelihat ke samping kan, gambaran dari yang depan ini sama apa yang misal sampingnya ini pohon-pohon, ketika digabungkan akan membentuk suatu sosok atau apa. Nah di situ kan bisa juga gitu kan. Jadi kalau di Padepokan di sini, di Padepokan Jamus Kalimusodo, saya lebih menekankan agar yang mau belajar kegaiban harus tahu dulu mana dia normal, mana ketika ia menggunakan batin, sehingga mudah nanti mempelajarinya kan. Ketika kita sudah tahu, oh ketika saya normal ya ada apapun, ada kejadian apapun ya normal, nggak tercampur ibarat nanti kan, pengetahuan itu antara pengetahuan logika dengan kebatinan itu. Jadi itu tujuannya itu. Untuk pembelajarannya nanti, untuk tata caranya untuk membedakan ini mungkin kita harus latih dulu fokus kita itu bagaimana. Ibarat melihat hewan kayak lalat gitu kan, itu difokusin satu aja kan.
Nah, fungsinya itu apa? Agar kita lebih penglihatan kita lebih tajam ke lalatnya itu kan, ke iya kayak hewannya itu. Jadi sehingga ketika kita jalan kemana, nah kita bisa memfokuskan benar-benar, karena dengan fokus ini gambaran-gambaran setelahnya itu nggak ada. Akan semisal saya gini melihat TV, nah ketika saya melihat TV gini, nah fokus saya sudah, ibarat saya sudah sering latihan, nah fokus saya ini ketika saya beralih gini, nah saya sudah bisa, nggak, gambaran dari TV ini nggak saya respon lagi, saya sudah melihat benda yang di sini. Nah, fungsi latihan fokus itu begitu. Jadi saya nggak mempertahankan gambaran dari sini ke sini, karena ketika gambaran dari sini saya bawa ke sini, ya itu nanti akan terbentuk gambaran lain nanti. Nah, itu biasanya dialami oleh yang senang kegaiban, itu sering ngelihat itu ya, karena ia belum bisa memfokuskan sesuatu gitu kan. Untuk latihannya itu yang mungkin latihan fokus itu bagus. Setelah latihan fokus, kita latihan, sebenarnya ya ini dulu, latihan fokus ini dulu, agar kita lebih logika, menggunakan logika sebagai manusia normal ini kan. Ya kita harus benar-benar fokus agar gambaran-gambaran itu enggak menerap di setiap yang kita lihat, ke benda yang kita lihat, ke tempat yang kita lihat gitu kan. Jadi fungsinya untuk belajar fokus itu di situ, agar rekaman lah, ketika kita melihat segini TV ini kan, nah itu kan sudah terekam di sini kan. Jadi ketika kita nggak mempelajari fokus ini, nah gambaran ini akan masih terekam di mata, sehingga ketika kita melihat di mana, nah gambaran ini akan menempel di itu yang kita lihat itu kan. Coba saja di rumah gitu. Nah itu ketika di kondisi gelap atau apa, itu akan kayak menampilkan kayak sosok kayak apa. Ya itu karena gambaran yang kita lihat sebelumnya sebenarnya kan, karena kita nggak terlatih gitu. Jadi untuk melatih ini kita harus lebih fokus. Fokus itu penting agar kita nggak mudah dipengaruhi juga, dipengaruhi oleh sugesti-sugesti yang kemana-mana lah ya gitu. Karena apa ya, orang yang belajar, yang baru mempelajari kebatinan, kegaiban itu langsung mengarah ke gaibannya. Dia nggak mempelajari dulu kebatinan itu apa, dasar-dasarnya apa. Jadi yang dia cuman mau melihat aja, wah itu ya yang main, yang mencukupinya ya pikirannya sendiri dari data-datanya itu. Makanya itu sangat bahaya sekali, sehingga orang yang baru belajar itu ya keinginannya itu kan apa ya, dispesialkan kan. Ibarat sering nonton kayak apa ya, Angin Dharma, merasa dirinya yang paling mulia gitu kan, yang paling cepat bisa. Itu kan pasti akan dialami oleh setiap orang yang mempelajari kebatinan. Rasa-rasa seperti itu lebih hebat dari yang lainnya, lebih mendapatkan kayak wangsit itu. Nah itu cuman permainan pikiran sebenarnya. Jadi hati-hati, yang mau belajar lebih baik harus melatih fokus dulu, agar kita kembali dulu ke dasar-dasar kebatinan. Itu bagaimana kita harus tahu kondisi kita ketika batin, mengaktifkan batin. Oh ini kondisi normal, nah kita harus tahu itu. Jadi nggak tercampur nanti kan pengetahuan ini kan, pengaksesan ini kan gitu. Itu untuk yang masalah logika dan batin. Mungkin bisa dipahami ya, diulangi terus. Kalau belum paham ya diulangi terus, insya Allah paham lah nanti seiring berjalannya waktu. Nah disitulah apa ya, sebenarnya ya yang penting kita harus mengembalikan semua itu ke dasar sebenarnya. Kita nggak bisa langsung ingin melihat jin, ingin menangkap jin, ingin apa itu kita nggak bisa langsung ke sana itu kan. Soalnya ketika kita mikirnya langsung ke sana, pikiran ini akan
mencukupinya nanti pikiran ini yang akan mensugestikan, yang akan membuat data-data palsu. Nah, itulah. Jadi kembalikan dulu ke dasar agar kita tertata nanti pembelajaran kita itu, gitu kan. Ya, itu mungkin ya untuk di episode pertama, dan sekarang untuk episode yang pembahasannya yang episode kedua itu yang mungkin tentang ya tetap tentang sugesti ini. Apa sih sugesti itu? Nah, sugesti ini sebenarnya tanpa kita sadari sih itu akan muncul ketika kita menginginkan sesuatu, seperti ketika kita apa ya, dari kecil kan kita mendengarkan cerita dari orang tentang hal mistis, tentang sebuah kejadian. Itu dari kecil sampai besar ini kan banyak data-data yang masuk kan. Nah, di dalam pikiran ini kan ada yang apa ya, ada yang mengatur sendiri kan. Ini data ini. Jadi contoh saja ketika kita dipanggil oleh orang, Mas. Nah, pasti di pikiran ini langsung merespon loh manggil itu. Nah, sehingga akan memberikan gambaran, oh yang manggil itu dia, gitu kan. Kalau memang kita kenal. Nah, begitupun dengan keinginan kita, pikiran ini akan secepat kilat meresponnya. Jadi yang belajar kebatinan sebenarnya terjebaknya di sini. Ketika ia memikirkan apa, sedang menginginkan apa, jadi pikiran ini akan mencukupinya lah dengan data-datanya itu kan. Apalagi bisa dibawa ke mimpi. Ketika kita mimpi, nah pikiran ini yang akan mencukupi apa yang kita pikirkan waktu kita bangun tadi. Makanya ada hal yang kayak ketindihan, kayak di bayangannya itu ketindihan pocong atau apa, itu ibarat itu cuman hal-hal yang ia pikirkan sebelumnya atau data-data yang masuk sebelumnya. Kejadian apa ya, orang ditindihin yang benar-benar itu yang mungkin jarang sekali sih terjadi sih. Ya itu bahayanya sugesti itu di situ, karena apa ya? Ya itulah, pikiran itu saking baiknya kepada kita itu akan mencukupi semua keinginan kita, kebutuhan kita. Ya pikiran inilah nanti yang mengatur semuanya kan. Makanya itu kita harus kembali ke dasar lagi. Kita harus mempelajari dasar-dasar kebatinan agar kita bisa ngasih pageran nanti ke diri kita ini. Oh ini waktunya kita mengakses batin. Jadi kita ya udah batin yang mengendalikan jasad ini. Nah, ketika kita sudah mensudahinya ya udah normal lagi gitu kan. Kita oh ini TV, oh ini apa gitu kan. Jadi nggak tercampur nanti pengetahuan ini kan. Karena di apa ya, gaib dengan nyata itu beda. Jadi cara kerjanya itu beda. Jadi nggak bisa pengetahuan di logika kita bawa di gaib, itu nggak bisa. Cara kerjanya itu sudah beda alam. Ya ibarat ini alam kita ini, alam nyata dengan air. Nah itu nggak bisa kita menempatkan cara pikir kita di dunia nyata ini, di darat ini, di dalam air loh. Oh paling di dalam ikan itu gimana nafasnya ya, gitu kan. Oh di dalam laut itu, di dalam air itu ikan gimana nafasnya itu, apa nggak kedinginan. Nah itu kan, itu nggak bisa kita bawa pengetahuan logika kita untuk menilai di dalam lautan itu, apalagi di gaib. Ini nggak bisa untuk menilainya. Sedangkan pikiran menilai kegaiban itu ya dengan apa yang ia tahu, logika yang pernah ada di sini itu. Jadi itu kita bedakan dulu ya untuk yang baru belajar itu. Dan untuk ya itulah pembelajarannya di fokus itu. Dan untuk dasar-dasar atau dasar-dasar kegaiban ya mungkin
atau cara-caranya ya mungkin lebih saya jelaskan nantilah di episode lainnya. Sekarang untuk ulasan lah untuk episode yang sudah saya tayangkan itu, ya itu ya mungkin itu saja untuk ulasannya, apa ya, sedikit lah ulasan tentang episode 1 dan episode 2. Ini saya lebih jelaskan agar yang nonton juga tertata nanti kan, jadi saling berkesinambungan antara episode 1 dan episode seterusnya, ini ada kaitannya. Jadi itu fungsinya agar apa ya, agar pemirsa atau teman-teman bisa menangkap dengan sempurna apa yang saya maksudkan dan apa yang saya arahkan gitu, agar ya nggak salah paham nanti. Jadi ya semua harus tersambung, oh gini gini gini, biar yang nonton juga teratur, oh habis ini, habis itu ini, nah gitu. Ya mungkin itu saja, dan semoga bermanfaat ya untuk kalian, dan tetap kita harus saling mendoakan. Saya mendoakan para pemirsa ya, saya mohon doanya agar apa, selalu diberikan kesehatan. Kesehatan itu sangat penting, karena ketika orang sakit ya moodnya jadi jelek, kondisinya juga nggak bisa berpikir dengan normal lagi. Makanya doa dari para pemirsa sangat berharga untuk kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu,